Kisah mengharukan viral di media sosial. Sejumlah guru memindahkan dokumen penting menggunakan seutas tali dari bangunan sekolahnya yang hancur di Pidijaya, Aceh. Lokasi sekolah kini berubah menjadi aliran sungai baru dan berikut liputan selengkapnya. Bangunan sekolah Islam terpadu An-Nur di Kecamatan Meredu, Kabupaten Pidijaya, Aceh, ambruk total dan tak lagi layak digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Dinding roboh, lantai hilang, dan ruang kelas lenyap ditelan bencana. Lokasi sekolah ini berubah menjadi aliran sungai baru dengan arus deras akibat dahsyatnya banjir bandang dan longsor. Dengan seutas tali yang diikatkan ke tiang bangunan yang tersisa, para guru memindahkan inventaris sekolah dan dokumen penting satu persatu dari bangunan yang sudah hancur akibat keterbatasan akses. Tak ada alat berat, tak ada jembatan, hanya keberanian, kepedulian, dan rasa tanggung jawab demi menyelamatkan dokumen masa depan para siswa. Bagi para guru, menyelamatkan dokumen sekolah bukan sekadar arsip, melainkan menyelamatkan harapan anak-anak agar pendidikan tetap berlanjut, meski sekolah mereka telah rata dengan tanah. Di tengah amukan alam, dedikasi guru-guru ini menjadi pengingat bahwa pendidikan tak runtuh bersama bangunan, namun tetap berdiri di atas pengorbanan dan kepedulian. Sementara itu, pemirsa, puluhan anak korban banjir di Gayo Lues, Aceh masih semangat belajar di tenda pengungsian. Bencana tak menyurutkan anak-anak ini menimba ilmu dan meneruskan pendidikan yang sempat tertunda. Kami hanyut, tak bisa sekolah lagi. Masih semua hanyut. Sakila merupakan salah satu anak yang berada di posko pengungsian di Desa Belang Kejeren, Kabupaten Gayo Lues, Aceh. Siswi SMP kelas 7 ini tak kuasa menahan tangisnya karena harus belajar di posko pengungsian. Belajar di ruang sekolah dengan seragam kini hanya hayalan mereka semata. Sakila dan teman-teman pun memiliki harapan untuk pemerintah yang berkuasa. Aku mohon sama Bapak pemerintah segera bangun rumah sekolah kami dan berikan baju-baju. Rumah, sekolah, tempat ia belajar sudah hanyut. Harta benda bahkan pakaian serta perlengkapan sekolah tidak ada lagi. Sekolah adalah masa depan bagi generasi bangsa. Sakila berharap pemerintah memberikan beasiswa kepada anak-anak korban banjir bandang agar tetap melanjutkan pendidikan yang sama dengan anak-anak lainnya. Dari Kabupaten Gayo Lues, Aceh, Medi Arjuna, iNews melaporkan. Heboh pemirsa, puluhan warga desa Soradek, Kabupaten Aceh Barat menemukan butiran diduga emas di halaman rumah. Warga pun mendatangi lokasi untuk berburu emas dengan menyuling pasir dan air secara manual. Viral di sosial media, puluhan warga mengumpulkan butiran biji emas hasil menyuling. Para mama sibuk menggali tanah di halaman rumah dan menyuling dari kubangan air tanah. Warga menggunakan alat seadanya untuk mendulang pasir demi mencari serpihan emas. Tak hanya di Aceh pemirsa, warga Sibolga, Sumatera Utara juga digegerkan dengan banyaknya butiran emas pasca banjir bandang. Ratusan warga berupaya menggali lumpur material banjir dengan alat seadanya untuk mencari serpihan emas. Video ini pun beredar luas di media sosial. Sementara itu pemirsa, akses jalan utama Kabupaten Gayo Lues menuju Aceh Tenggara sudah bisa dilalui oleh kendaraan. Namun pengendara harus ekstra berhati-hati saat melintasi jalan karena tanah dan bebatuan masih terus berjatuhan. Akses jalan utama yang terletak di Desa Tetumpun, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues menuju ke Aceh Tenggara yang sempat terputus, kini bisa dilalui kembali.
Meski badan jalan sempit karena sebagian tertutup bebatuan dan tanah longsor, pengendara tetap berusaha menerobos dengan ekstra hati-hati. Tanah dan bebatuan juga masih berjatuhan akibat kondisi tanah yang tidak stabil. Polisi juga terus berjaga di sejumlah titik lokasi yang masih rentan akan terjadinya longsor. Belum bisa jalan bang, kalau dipaksakan tergantung darah lagi dan air kelabu sana sama jalan sini. Sopirnya belum bisa bang kalau mobil ini bang. Kalau nggak ahli sopirnya mau ke bawah tuh kita bang. Oke, siap. Tapi bisa bang ya, sempat bisa bang ya masuk ke wilayah ini bang ya? Bisa, cuman kalau mobil kosong bisa lah. Cuman kok muatan kurang. Untuk kegiatan pembukaan jalan aset ini termasuk di Desa Penomon ini jalan amblas dan longsor, sehingga kami menempatkan personil untuk pengamanan sehingga mengamankan masyarakat dalam melewati lintasan jalan yang baru dibuka selama kurang lebih memasuki hari ke-24. Akses jalan utama Kabupaten Gayo Lues menuju ke Aceh Tenggara sudah bisa dilalui oleh kendaraan. Akses darat yang juga sudah pulih di Aceh adalah jalur Takenggon Benar Meriah. Selain di Aceh, ada 4 akses darat yang sudah pulih di Sumatera Barat, antara lain Sikalau Lembah Melintang, Sawah Suduk Koto Hilalan, Solok Nagari Pinanggahan, dan Padang Mantuang Kayu Tanam. Dari Kabupaten Gayo Lues Aceh, Medi Arjuna, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, hampir sebulan pasca banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Kabupaten Gayo Lues Aceh, krisis listrik masih dirasakan warga. 7 kecamatan masih mengalami padam total, sementara 4 kecamatan lain menikmati aliran listrik secara bergilir. Dan pemirsa, untuk informasi terkini, kita bergabung dengan rekan jurnalis iNews Anado Saino Ariga, langsung dari Kuta Panjang, Kabupaten Gayo Lues Aceh. Selamat siang, Ariga. Selamat siang, Bung Pram. Ya, Ariga, apakah listrik sudah sebetulnya menyala di Kabupaten Gayo Lues hingga hari ini? Pemirsa, dapat kami laporkan bahwa saat ini di Kabupaten Gayo Lues dari 11 kecamatan hanya 4 kecamatan yang listrik nyala secara bergilir. Kemudian 7 lainnya sampai saat ini masih padam total sekitar 22 hari sudah lamanya. Oke, baik. 7 kecamatan Demikian, masih padam di sana. Kendalanya apa, Ariga? Dari informasi yang Anda dapatkan di sana? Dari informasi yang kita dapatkan, yang pertama kendala yang dihadapi pihak terkait, yaitu yang pertama ketersediaan BBM, kemudian memang banyak infrastruktur PLN yang mengalami kerusakan. Hal ini yang 7 kecamatan belum bisa dinyalakan, kemudian 4 kecamatan lainnya menyala secara bergilir. Oke, 7 kecamatan masih padam di sana. Lalu bagaimana dengan warga untuk upayanya untuk mengisi energi daya listriknya seperti apa di sana? Tentu dengan pemadaman listrik di 7 kecamatan tersebut, saat ini warga memakai lampu headlock dan juga memakai aliran listrik yang dari baterai. Jadi saat ini masyarakat di Kabupaten Gayo Lues yang ada di 7 kecamatan yaitu memakai pakai listrik dan lampu listrik, kemudian lampu yang bahan bakarnya minyak tanah. Oke, meski ini 7 kecamatan masih padam total di sana, bagaimana dengan pendampingan dari pemerintah RI di sana, rekan Ariga? Gimana Bung Pram? Nggak begitu jelas. Ya, Ariga, dari pantauan Anda, 7 kecamatan masih padam total di sana. Apakah masih ada pendampingan khusus dari pemerintah RI untuk kawasan di 7 kecamatan tersebut? Dari pantauan kami saat ini pihak dinas terkait saat ini masih berada di Kabupaten Gayo Lues, terutama dalam pihak PUPR ya, yang saat ini sedang melaksanakan akses jalan dari Gayo Lues ke Kabupaten Aceh Tenggara
kemudian dari Gaya Luas ke Kabupaten Aceh Tengah. Demikian, Bung Pras. Dengan bantuan lainnya seperti apa di sana rekan Ariga, seperti makanan untuk mencegah kelaparan di Gaya Luas Aceh? Saat ini bantuan makanan sudah berdatangan, ya, baik itu dari pemerintah pusat, provinsi maupun dari donatur-donatur lain. Oke, baik. Terima kasih banyak Dusaino Ariga langsung dari Gaya Luas Aceh. Terima kasih dan selamat bertugas kembali.